Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Tasya Nurrahma Lela S dengan NIM 211170086 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang menjadi orang tua yang baik bagi generasi milenial untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Febrianti Yulis Satriani SPDI MPD. Presentasi kali ini saya akan membawakan materi tentang menjadi orang tua yang baik di generasi milenial, yang di dalamnya akan membahas tentang menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, tim hebat yang sejati, dan yang terakhir mendidik anak dengan hati. Materi yang pertama, menjadi ayah yang baik. Orang tua adalah pendidikan pertama yang dirasakan oleh anak. Pendidikan pertama yang dilakukan oleh orang tua ke anak adalah modal utama anak dalam memasuki dunia yang luas ini, yang tergerus oleh waktu dan zaman. Ayah sebagai pemimpin keluarga berperan sangat penting bagi perkembangan anak dan menjadi bekal pendidikan bagi anak untuk memasuki dunia yang uzur dan koma ini. Stigma yang berkonotasi negatif tentang anak akan berimpact kepada keluarga, terutama sang ayah. Di era milenial, perkembangan teknologi dan industri, diakui atau tidak, telah merubah tatanan nilai, sistem dan perilaku sosial di tengah masyarakat yang mempengaruhi peran ayah dan ibu dalam keluarga. Bila di masa lalu seakan telah menjadi kesepakatan bersama bahwa tugas seorang ayah dibatasi untuk hal-hal yang bersifat materi, keuangan, atau memenuhi ekonomi keluarga saja, maka sekarang dengan banyaknya ibu yang bekerja bahkan menjadi tulang punggung pencari nafkah utama keluarga, maka menjadi ayah di era milenial harus mampu menyesuaikan, dan salah satunya dalam mengasuh anak. Ada 4 peran ayah di era milenial agar fungsi-fungsi keluarga, terutama fungsi sosialisasi dan pendidikan dalam keluarga, dapat terjalin sebagaimana mestinya. Yang pertama, mendampingi istri saat masa kehamilan. Yang kedua, turut merawat bayi. Yang ketiga, melakukan aktivitas bersama anak seperti bermain bersama anak, mengajarkan anak dalam urusan pendidikan. Yang terakhir, yang keempat, menciptakan komunikasi yang baik, yaitu mengajak anak untuk berbicara, selalu meluangkan waktu untuk bermain bersama anak, dan sebagainya. Pembahasan yang kedua, menjadi ibu yang baik. Semua perempuan tentu mengidamkan menjadi ibu yang baik untuk buah hatinya. Ibu juga sering disebut sebagai teladan pertama bagi anak yang ideal. Seluruh tingkah lakunya layak menjadi panutan. Anak adalah investasi paling berharga bagi orang tua di masa depan, menjadi sumber kebanggaan. Konon, mendidik anak di zaman sekarang ini lebih berat dengan berbagai dampak negatif kemajuan teknologi yang demikian pesat. Pernyataan ini tak sepenuhnya salah, tapi juga tidak 100% tepat, karena setiap zaman mempunyai tantangannya sendiri-sendiri. Ada 6 cara menjadi ibu yang baik di era milenial ini. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang. Yang kedua, hadirnya orang tua di setiap langkah anak. Yang ketiga, membuat peraturan yang jelas. Yang keempat, menerapkan konsekuensi bagi siapapun yang melanggar peraturan. Yang kelima, hindari memberi anak kesibukan terlalu padat. Yang terakhir, yang keenam, mendengarkan semua keluh kesah anak, semua cerita anak. Kita harus menjadi orang tua yang mau mendengarkan itu semua. Pembahasan yang ketiga, ada tim hebat yang sejati. Untuk membangun tim hebat yang sejati membutuhkan karakteristik yang selaras antara satu dan lainnya. Bagaimana karakteristik yang dibutuhkan untuk membangun tim hebat yang sejati? Mengutip kata Jared Sparato 2019, ada 5 karakteristik yang sama untuk menemukan tim yang hebat, yaitu yang pertama, tujuan tim. Membuat tim tetap fokus, puas, dan selaras dalam mencapai target. Yang kedua, identitas. Kolektif menentukan rasa nyaman saat berkolaborasi dan membantu anggota tim bekerja sama sebagai satu unit.
Yang ketiga, kesadaran dan inklusi memungkinkan tim menemukan cara untuk membina dinamika antara individu dan menghargai perspektif setiap orang. Yang keempat, kepercayaan dalam kerentanan mendorong anggota tim untuk menghadapi perbedaan demi memaksimalkan kolaborasi. Yang terakhir, tekanan konstruktif mendorong pembuatan ide baru sehingga memberi hasil yang baik. Pembahasan yang terakhir ada mendidik anak dengan hati. Mendidik dengan hati bukan hanya siap mengajarkan kepada anak, namun juga siap mendengarkan secara reflektif apapun yang diucapkan anak, memahami dan menghargai perasaannya, serta menampakkan bahwa kita benar-benar menyimak apa yang dia katakan. Ulangi apa yang dia ucapkan dan ekspresikan bahwa kita sedang memikirkan perasaannya. Berikan respon positif, berikan umpan balik dengan nasihat atau usulan yang membangun jiwanya. Kelembutan hati dan penuh kasih sayang, yang mana dua hal ini adalah sumber dari hati. Salah satu cara mengajarkannya adalah dengan memberikan lebih banyak cinta terhadap pekerjaan sebagai pendidik juga kepada anak didiknya. Dengan menyadari bahwa mereka adalah titipan mulia yang harus diajarkan, dari tidak tahu menjadi tahu, didik dari tidak baik menjadi baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak dengan hati adalah pada pola kebiasaan sehari-hari di rumah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan waktu dia bangun pagi. Kedua, mandi dengan bersih. Ketiga, menyiapkan baju anak. Keempat, memberikan sarapan secukupnya atau memberikan bekal berupa makanan dan minuman. Yang kelima, mengecek ulang perlengkapan sekolah yang dia bawa sebelum berangkat. Yang keenam, membiasakan anak untuk pamit ketika berangkat dan pulang dari sekolah. Kesimpulan dari materi kali ini adalah menjadi orang tua yang baik adalah salah satu hal yang paling fundamental bagi orang tua, apalagi di era yang memang sudah dibilang maju ini. Bekal menjadi orang tua yang baik bagi generasi milenial adalah suatu tantangan bagi kita untuk melakukan parent positif demi menjadi eksistensi sebagai orang tua dan keluarga. Demikian dengan prosesnya adalah input dari pendidikan yang dilakukan oleh orang tua menjadikan output itu sebagai cerminan pendidikan orang tua yang akan mempengaruhi outcome dari feedback yang sedemikian rupa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan, jika ada lebih gak usah dikembalikan. Saya orangnya ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.